Kamu udah terlanjur sayang, udah terlanjur suka, ya, kepikiran. Tetapi kenyataan atau faktanya adalah dia kemudian tidak punya perasaan yang sama, tidak tertarik. Bahkan ada 1-2 alasan yang kemudian kalian itu tidak bisa menjadi sepasang kekasih. Nah, pertanyaannya terus bagaimana dengan perasaan saya? Saya itu udah begini, udah sesayang ini, udah gini segala macam. Gimana? Kan ada orang begitu. Sejujurnya ada orang di luar sana udah bertahun-tahun belum move on. Yang rugi, yang menjadi korban adalah dia. Padahal mungkin orang yang dia senangi, yang dia cintai, yang dia sayangin, mungkin sudah bahagia dengan orang lain. Dia sampai sekarang belum move on. Yang rugi adalah orang ini. Jadi memang benar-benar miris, sangat menyedihkan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman untuk kemudian kamu menghapus perasaanmu pada dia. Ya, oke? So, ada 7 cara hapus perasaanmu padanya. Yang pertama, kamu mesti punya prinsip begini. Kalau jodoh tidak akan kemana kok. Ya udahlah. Kalau toh juga nggak bisa bersatu, mungkin karena alasan agama, mungkin karena masalah status, mungkin masalah keluarga, ya udahlah. Atau mungkin ada kesalahpahaman atau masalah yang tidak kunjung selesai, lalu kemudian akhirnya nggak bersatu, ya udahlah. Punya pemikiran kalau jodoh tidak akan kemana. Dengan punya pemikiran dan prinsip ini, kamu lebih legowo, lebih enteng, lebih enjoy, nggak pusing. Toh juga kalau jodoh tidak akan kemana. Nah, yang ada di pikiranmu kan, kenapa kamu susah menghapus dia dari perasaanmu, adalah kamu takut dia kecantol sama yang lain. Kamu berpikiran, nanti begini segala macam. Terlalu banyak pemikiranmu bercabang-cabang. Itu yang membuat kamu gak bisa menghapus dia dari perasaanmu. So please, punya prinsip kalau jodoh tidak akan kemana. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah berpikirlah realistis. Contoh, jadi kalau memang tidak bisa bersatu karena berbeda kepercayaan, ya udah, nggak bisa dipaksakan gitu loh. Toh juga kalau kamu punya kepercayaan harus seiman, ya udah, itulah kenyataannya, realistis lah gitu loh. Terus kemudian kalau kemudian kalian tidak bisa bersatu karena faktor orang tua, ya udah, realistis lah. Masa kita mau ini kan orang tua kita, dosa loh. Dosa itu, dosa besar. Apalagi kalau kemudian alasan orang tua itu benar sehingga tidak diperbolehkan. Jadi udah, berpikirlah realistis. Kalau kemudian dia nggak serius, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan segala macam, ya realistis lah. Lihatlah kenyataan bahwa ternyata dia begitu. Nah, kalau kamu realistis, dengan sangat mudah kamu akan mudah menghapus perasaanmu pada dia. Karena kamu realistis. Hanya karena kamu main perasaan lah, begini segala macam, akhirnya kamu terseret, terbawa arus oleh perasaanmu. Dan itu yang membuat kamu kesulitan, bahkan tidak move on. So itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bukalah hatimu ke yang baru. Seringkali begini, ada orang mungkin di dekatmu, teman kantormu, atau mungkin teman sekolahmu atau teman kuliahmu dulu. Seringkali ada orang begitu menyukaimu, begitu tertarik sama kamu, tapi kamu menjadi tidak bisa melihat
karena kamu terlalu fokus ke dia ini, ke mantanmu ini, ke dia yang kalian gak jadi. Akhirnya kamu gak bisa melihat emas ataupun permata ataupun berlian di depan kamu. Untuk itu bukalah hatimu ke yang baru, supaya kamu bisa melihat, oh ternyata ada berlian di depanmu, ada permata yang begitu indah yang akan nanti menjadi pasangan hidupmu. So, buka ke hatimu ke yang baru, maka ini akan mudah membuat kamu untuk menghapuskan dia dari perasaanmu. Itu yang ketiga. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang kamu sudah lakukan? Coba komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang keempat ini penting sekali. Berdoalah dan berimanlah. Jadi kalau kesulitan kamu untuk menghapus dia dari perasaanmu, ya, maka berdoalah. Saya percaya ketika kamu berdoa dengan sungguh, maka Tuhan akan mendengar. Dan dia akan membantumu untuk kemudian berpikir realistis, untuk kemudian mengubah hatimu, untuk kemudian dia membangkitkan imanmu. Jadi Tuhan kemudian membangkitkan imanmu, bahwa kamu percaya masa depanmu indah, hari depanmu indah, dan nanti kamu akan bertemu dengan jodohmu yang terbaik yang kamu butuhkan. Jadi berdoa dan beriman. Untuk itu, kalau sampai hari ini kamu kesulitan untuk menghapus perasaanmu, pray, berdoa. Berdoa. Apapun agama teman-teman, berdoa. Sebab doa itu punya kuasa. Oke? Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, cara hapus perasaanmu pada dia adalah ubah fokus. Jangan fokusmu cuman dia. Mau makan ingat dia, mau minum, mau tidur, kamu ngebayangin ini, segala macam. Ubah fokusmu. Dari fokusmu tadi ke dia, ubah jadi fokusmu mungkin ke karirmu. Ubah fokusmu dengan cara mungkin buka hati ke yang baru. Karena kalau kamu ndak ubah fokus, maka kamu akan tertanam di situ, dan kamu akan muter-muter di situ, dan kamu akan kesulitan untuk bisa move on, untuk bisa bangkit. So please, ubahlah fokusmu. Ubahlah fokusmu. Itu yang kelima. Yang keenam, cara hapus perasaanmu padanya. Yang keenam adalah batasilah komunikasi. Bila perlu, kalau kamu rasa dengan komunikasi perasaanmu tambah menjadi-jadi segala macam, bila perlu, putuskan komunikasi. Artinya jangan lagi ada komunikasi. Jadi kenapa kamu kesulitan untuk menghapus dia dari perasaanmu? Karena kamu masih ada upaya untuk menghubungi dia. Ya, masih ada upaya untuk telepon, untuk chat dia, sehingga kamu kesulitan di situ. Untuk itu batasi komunikasi. Bila perlu, putuskan komunikasi. Bila perlu lagi, blokir sudah dia. Daripada kamu tidak move on, daripada kamu begitu terus, ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa bersikap dengan tegas. Karena kalau kamu tidak tegas, kamu akan jadi korban. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, cara hapus perasaanmu padanya. Yang terakhir adalah stop scroll sosial media dia. Stop scroll Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, YouTube-nya, TikToknya, dan lain-lain. Stop scroll semua itu. Seringkali kenapa kamu makin menjadi-jadi, tidak bisa melupakan perasaanmu, makin teringat, karena kamu terus scroll. Kamu kepo apa yang dia share, kamu kepo beberapa hari yang lalu apa yang dia share, kamu kepo beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan dia scroll sampai jauh begitu. Dia begitu kepo. Ya, jadi untuk itu stop untuk kamu scroll sosial medianya. Karena kalau kamu kepo terus, mencari tahu terus, ini yang membuat kamu sulit untuk kemudian bisa move on. Jadi please teman-teman, stop scroll sosial media dia.
mau dia upload, mau dia share, mau apapun, udah terserah dia aja. Supaya kamu cepat atau lambat segera menghapus, sehingga dia tidak ada lagi di hatimu ataupun di perasaanmu. Nah, saya berharap beberapa cara ini membantu teman-teman untuk kemudian bersikap dengan tegas, dan percayalah, kamu layak mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Kalau ini memberkati teman-teman, jangan lupa kirimkan super thanks ya. Caranya lihat di kolom komentar dan bagikan super thanks. Jangan lupa like, comment, dan share. God bless you.